Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelis Aprino Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu cara penggunaan Cyberlink UCam versi 9. Ada juga versi yang lain, cuman versi 9 ini versi yang paling tinggi, sehingga fitur-fitur yang digunakan pasti banyak. Sebelum itu, untuk melanjutkan video ini, kalian harus mendownload dulu UCam version 9. Nah, setelah itu baru bisa menonton video ini. Sebelum masuk ke cara-caranya, pertama-tama saya ingin memberitahu cara untuk ini, scenes-nya. Ada beberapa scenes yang begitu menarik atau fitur-fitur yang begitu menarik. Coba contoh seperti yang ini. Nah, ini ada muka kita. Ini juga sama. Yang kayak ada di tower gitu. Ada yang di balon udara. Dan juga yang lain sebagainya. Nah, setelah itu kita langsung saja untuk cara penggunaannya. Untuk cara penggunaannya itu biasanya kita menggunakannya untuk mempresentasikan sesuatu. Misalkan kita ada PR untuk membuat PowerPoint dengan penjelasan PowerPoint gitu. Di sini bisa desktop capture untuk merekam layar doang. Di sini record presentation, tapi kita memilih record presentation. Kita tekan. Nah, di sini banyak sekali tampilan-tampilan yang ada. Di sini ada kamera untuk memvideoin. Di sini juga ada foto. Nah, kita coba dulu untuk yang foto. Untuk coba sekali. Nah, itu bisa foto jadinya. Di sini untuk kamera juga bisa. Setelah itu di sini ada tulisan import a PowerPoint file into the record presentation panel. Ini nih untuk menyimpan PowerPoint agar bisa menjelaskan. Sambil ada tampilan muka di sini, ada juga PowerPoint yang berada di sini. Gimana caranya untuk masukkan PowerPoint-nya ke sini? Mudah aja kok dengan cara ini. Di sini kita ada tulisan import file. Ada tampilannya pasti sama sih kalau di UCam versi 9. Kita tekan import file. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada minta untuk import slides. Kita misalkan untuk PowerPoint pembahasan soal materi Olimpiade. Contohnya aja. Bisa juga yang lain. Tapi begitulah caranya untuk memasukkannya. Tinggal tunggu sebentar. Dan sebentar lagi pasti akan masuk. Nih, drag a PPT or PPTX file here or click the import button. Sebentar lagi. Nah, ini lagi proses. Mohon maaf agak ngelak ya. Nah, ini lagi proses 33%, 50%, 66%. Nah, ini PowerPoint yang sudah kita masukkan. Contohnya di sini masih ada tampilan lagi untuk cara penjelasannya. Bisa juga kita menggunakan ini pensil untuk cara menjelaskan. Misalkan kita mau menunjuk sesuatu. Ini pembahasan Olimpiade Fisika kita tunjuk. Nah, bisa kita garis. Nah, misalkan ini salah, kita bisa tekan yang ada namanya eraser atau penghapus. Kita tekan dan juga sama caranya dengan mengikutinya. Nah, seperti ini. Bisa dihapus jadinya. Setelah itu kita coba lagi fitur yang lain. Ini untuk import file, ini untuk nulis, ini untuk menghapus, ini juga memperbesar layar
PowerPoint-nya. Dan juga ada tampilan muka kita. Jika ingin tidak ada muka kita juga bisa, hanya PowerPoint aja dengan suara kita juga bisa. Dan juga kita coba yang ini, speaker mode. Berarti muka kita yang besar, tampilan muka kita yang besar dan PowerPoint-nya lumayan kecil. Di sini juga masih ada yang namanya share mode kamera. Kita coba tekan dan hasilnya akan seperti ini. Hanya muka kita aja. Jadi PowerPoint-nya itu tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi, kayak keslip gitu. Setelah itu, di sini juga ada namanya share mode side by side. Sama juga seperti yang tadi, seperti yang awal. Nah, tapi bagaimana caranya untuk memindahkan slide PowerPoint tersebut? Caranya mudah sekali. Tinggal kita klik satu kali, nah tampilannya akan berbeda. Misalnya kita ingin menjelaskan contoh soal integral yang berhubungan dengan fisika. Di sini juga bisa. Nah, jika mau coret juga bisa. Kita tandain di sini. Bisa ditandain ini merupakan satu grafik dan lain-lainnya. Di sini juga masih ada kok. Nah, jadi bisa. Setelah itu ini untuk membuangnya, delete all slides. Jadi bisa untuk membuang PPT ini seperti itu. Dan juga bagaimana cara merekamnya. Cara merekamnya gampang sekali. Nah, begini caranya. Tinggal ini kan sudah diatur untuk kamera. Otomatis tinggal kita tekan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah ada tanda untuk ngerekam. RSC 00.200.0. Nah, ini waktu yang sedang berjalan. Jadi ini adalah bukti untuk kalau kita sudah memvideokannya. Bagaimana cara untuk menghentikannya? Caranya tinggal tekan ini dan kita simpan ke galeri. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada jadinya. Kita tekan hasil video yang tadi. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini hasil video yang tadi. Udah ada tanda untuk ini adalah hasil video yang tadi. Kita exit. Setelah itu biasanya untuk jenis filenya ini, kalau tergantung versi ya, kalau versi 9 juga biasanya diatur dari langsung itu versi WMV jenis filenya. Cuman di sini saya sudah setel untuk MP4. Nanti saya akan kasih tahu cara menyetelnya bagaimana. Setelah beberapa ini juga sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Speaker mode dan lain macam sebagainya. Sini untuk kameranya, record presentation. Nah, ini adalah galerinya. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah filenya yang awalnya WMV akan menjadi MP4. Caranya di sini tinggal kita menekan setting. Tunggu sebentar. Dan di sini ada tampilannya. Di sini saya tekan Capture Snapshot Settings. Nah, di sini. Di sini ada Capture Format, ada Snapshot Format, Shutter Speed, Capture Quality. Pasti setiap laptop atau PC juga sama ya, tampilannya akan seperti ini juga. Yang awalnya biasa itu WMV dari aplikasinya langsung, tapi sudah saya ubah jadi MP4. Jadi langsung aja, soalnya WMV itu berbeda dia. Jadi nggak bisa kita ubah kalau di versi yang lain. Kalau di versi 9 bisa kita ubah. Di snapshot format juga bisa kita ubah juga. Bisa BMP, PNG jenis filenya, tapi biasanya itu JPG. Nah, JPG. Setelah itu di sini juga ada bisa setting juga. Setting bahasa juga. Tapi di sini tidak ada setting bahasa Indonesia ya, yang ada bahasa Inggris. Jadi no problem lah, kita pakai bahasa Inggris saja. Di sini ada bahasa Mandarin, Korea. Bagaimana cara menyimpan file yang sudah kita rekam tadi atau yang sudah kita foto tadi masuk ke galeri file kita, file laptop atau file komputer. Nah, sebenarnya itu langsung dia kerekam sendiri di
file kita sendiri. Karena UCamp-nya udah terhubung dengan file-file kita. Jadi langsung berada di file kita. Ini bisa dibuktikan. Kita ke unduhan, bukan unduhan ya. Kita ke UCamp. Di UCamp itu ada beberapa file yang sudah saya coba-coba juga. Nah, ini contohnya. Ini foto yang sudah kita coba, kedua ini. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, cara-cara penggunaan Cyberlink UCamp versi 9. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.